Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Salah pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja ya, tidak sakit. Jangan keluar rumah ya. Kalau keluar rumah menggunakan masker ya, agar kita tetap sehat, dijauhkan dari penyakit-penyakit berbahaya ya. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, jangan putus asa ya. Tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Ada yang udah tahu apa itu hidup rukun? Jadi, hidup rukun itu adalah kehidupan yang penuh dengan kedamaian, tidak berantem, damai, rukun ya. Kemudian anak-anak baca yang ada di buku siswa ya. Di situ ada kerukunan di rumah membuat suasana damai. Udin termasuk anak yang riang, Mutiara termasuk anak yang pendiam. Perbedaan itu tidak mengurangi kerukunan mereka. Jadi, walaupun kita berbeda, kita tetap rukun ya, tetap satu, nggak boleh berantem ya. Jadi anak-anak, dalam cerita tersebut tadi adanya kata ajakan. Contohnya itu tadi mengajak kita untuk tetap rukun, berdamai ya, menolak. Kata menolaknya menolak kalau tidak rukun ya. Kemudian ada kata ungkapan, kita harus tetap rukun kepada sesama manusia ya. Oke, kalian paham? Semoga paham ya apa yang Ibu sampaikan. Kemudian bedanya ungkapan, ajakan, sama penolakan ya. Jadi kalau ajakan ini kita mengajak, ayo dong kita tetap hidup rukun, kita mengajak ya. Kalau ungkapan, kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, seperti kita harus hidup rukun, tidak boleh bertengkar gitu ya. Kemudian penolakan agar kita tetap hidup rukun, menolak untuk tidak hidup rukun ya, menolak ya, itu tolakan. Jadi kalian paham ya dengan perbedaan tersebut. Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal ya. Soal yang pertama, Dina memanggil Fahri untuk bermain bersama. Coba tentukan itu sebuah ungkapan, penolakan, atau ajakan. Jawabannya adalah Dina memanggil Fahri untuk bermain bersama, itu adalah ajakan ya, ajakan. Kemudian soal yang kedua, Sally berbicara bahwa ia sangat lapar. Apa ya? Jawabannya adalah itu adalah ungkapan. Sally mengungkapkan bahwa dia itu lapar ya. Kemudian yang ketiga, Ciko tidak mau makan sayuran. Kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya adalah penolakan. Jadi di sini Ciko tuh nolak untuk tidak mau makan sayur. Makan sayur itu penting ya, tidak boleh ditinggalkan makan sayurnya. Jadi anak-anak, sekarang Ibu tugaskan kepada kalian untuk membaca sebuah percakapan yang ada di buku siswa. Silakan dibaca. Ini Ibu bacakan ya. Kalian menyimak ya dan memahami. Di sini ada Ayah, Udin, Mutiara, sama Ibu. Nah, kemudian percakapan dari Ayah. Ayah mau mengajak berwisata pada hari Minggu nanti. Kemudian Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Kemudian Mutiara, bagaimana kalau kita ke pegunungan saja? Kemudian Ibu, wah ada dua pendapat nih, kita mana yang akan kita pilih? Kemudian Udin,
liburan kali ini saya hanya ingin ke kebun binatang. Kemudian Mutiara, begini saja, liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang, kemudian liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Bagaimana? Kemudian Udin menjawab, kakak baik sekali. Maaf ya kak, saya sudah bicara terlalu keras. Baik, aku setuju. Kemudian ibu, wah hebat, anak-anak yang baik bisa saling mengalah. Kalian tahu tidak bahwa di dalam percakapan tersebut adanya sila keempat dan sila kelima. Jadi di percakapan tersebut ada sila keempat, bahwa di sini Mutiara bersikap bijaksana ya. Jadi di sini Mutiara mengalah demi adiknya. Walaupun tidak jadi ke liburan ke pegunungan, tetapi minggu depan kita akan pergi ke pegunungan. Walaupun begitu, si Mutiara mengalah demi adiknya. Kemudian di sini ada keadilan juga ya, bahwa di sini adanya kerukunan, adanya kedamaian di dalam keluarga. Jadinya adanya keputusan untuk adil bahwa minggu ini akan pergi ke kebun binatang, kemudian minggu depan akan pergi ke pegunungan. Jadi dua-duanya tidak merasakan tidak keadilan. Jadi di sini adanya keadilan ya dalam keluarga. Kemudian di sini ibu kasih contoh ya untuk tetap hidup rukun, keadilan dengan mengikuti sila keempat dan sila kelima. Jadi di sini ibu akan berikan contoh Adi dan Ani. Jadi Adi dan Ani ini berebut mainan kan. Nah, berebut mainan, kemudian si Ani mengalah bahwa sudah Adi, kamu mainan dahulu, nanti kalau sudah baru kasihkan ke saya bermain. Jadi di sini adanya keadilan ya, jangan bertengkar. Jadi di sini Ani bersikap bijaksana untuk memberikan mainannya untuk Adi dahulu. Kemudian kalau Adi sudah selesai, Adi memberikan kepada Ani. Jadi di sini juga Adi bijaksana untuk tetap memberikan mainannya kalau sudah selesai bermain ya. Kemudian adil ya. Jadi dua-duanya tetap bermain dengan senang, dengan bahagia, dengan damai, dengan rukun, tidak adanya pertengkaran. Jangan ada pertengkaran ya. Kemudian sekarang disimak ya anak-anak, di dalam buku siswa itu terdapat soal berwisata ke kebun binatang. Jadi di sini ada 6 soal. Di atasnya itu sudah ada jawabannya. Jadi kalian di sini mencocokkan ya, mencocokkan ke kalimat tersebut dengan yang sudah tersedia ya. Sekarang kita jawab saja ya. Pertanyaan pertama. Pagi-pagi Udin sudah ... Jawabannya adalah bangun. Jadi pagi-pagi Udin sudah bangun. Yang kedua, ayah mengajak ke kebun binatang. Jadi ini lanjutannya. Pagi-pagi Udin sudah bangun, ayah mengajak pergi ke kebun binatang. Ditulis ya jawaban yang benar ya, jangan lupa. Kemudian ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan apa ya? Oke, benar ya, jawabannya adalah bekal. Jadi di sini ibu, kakak, Udin sedang mempersiapkan bekal. Kemudian pertanyaannya, yang kemudian ayah sedang menyiapkan apa hayo? Ya, betul ya. Ayah sedang menyiapkan mobil. Jadi ayah sedang menyiapkan mobil ya. Kemudian yang ketiga, setelah siap mereka berangkat naik mobil. Jadi mereka pergi menggunakan mobil berwisata ke kebun binatang. Kemudian di dalam tiket tersebut
Kemudian di dalam tiket tersebut terdapat tulisan 340 ya. Jadi sekarang kita belajar tentang angka ya. Anak-anak ya, di dalam tiket tersebut ada tulisan 340. Jadi di sini bahwa 340 adalah angka. Kemudian kita membaca 340 itu dengan bilangan yang benar. Seperti ini ya. Perhatikan ya anak-anak. Di sini ya, ini tulisan yang benar 340 ya. Jadi di sini bahwa 300 di sini adalah yang dibaca dengan ratusan. Kemudian di sini ada 4. Di sini 4 dibaca dengan puluhan. Kemudian di sini ada 0. 0 dibaca dengan satuan. Oke, kita coba lagi ya. Di sini Ibu akan menuliskan 236. Jadi di sini kita tulis dengan bilangan dengan benar ya. Perhatikan ya. 300 maaf anak-anak, Ibu salah. Ini yang benar ya. 236. Maaf ya anak-anak, Ibu salah lagi. Kemudian di sini kita baca ya, 200 ini dengan angka ratusan. Jadi dibaca 200. Kemudian 30 ini kita baca dengan puluhan menjadi 30. Kemudian 6 ini kita baca dengan satuan menjadi 6. Kemudian di sini cara membacanya adalah 236. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Ditulis ya agar bisa dipelajari ketika di rumah. Anak-anak, sekarang kita membentuk pola yang teratur ya. Kita belajar bagian ini. Plus 1. Plus 1 itu contohnya seperti ini. Menjadi 35 ditambah 1 menjadi 36. Kemudian plus 2. Jadi plus 2 di sini 36 ditambah 2 berapa? 38. Jadi di sini menjadi 38. Kemudian masih plus 2 ya, ditambah 2. Jadi ini ditambah ya. 38 ditambah 2 sama dengan 40. Kemudian di sini ditambah 3 nih, ada plus 3. Kemudian menjadi 40 ditambah 3, 40, 41, 42, 43 menjadi 43. Jadi anak-anak, jika Ibu menulis 231, kemudian di bawahnya Ibu tuliskan plus 4. Plus ya, maaf ya. Plus 4. Kemudian menjadi berapa? Menjadi 231 ya, kita hitung 232, 230, 233, 234, 235. Jadi di sini 231 plus 4 menjadi 235 ya. Bagaimana anak-anak? Sampai sini paham? Jadi kalau di sini ada angka, kemudian
ada ditambah 4 menjadi 231 ditambah 4, jadi ini hasilnya. Jangan lupa membaca bilangan dengan benar. Anak-anak, di sini ada soal ya. Di sini lengkapilah barisan bilangan berikut mengikuti pola barisan bilangan di atas dengan teliti. Seperti ini ya polanya. Jadi 27 plus 1 sama dengan 28. Kemudian 28 plus 2 ditambah 2 sama dengan 30 ya. Kemudian sudah di sini 30 ditambah 2 lagi. Nih, ditambah 2 lagi menjadi 32 ya. Kemudian di sini ada ditambah 3 menjadi 35. Kemudian bagaimana anak-anak? Sudah paham di sini? Ditulis ya jawabannya tadi. Kemudian di sini ada nomor 2. Wah, di sini yang kedua udah ada 32. Kemudian yang di depan berapa ya kira-kira? Ya, yang di depan adalah 31. Jadi 31 ditambah 1 menjadi 32. 32 ditambah 2 menjadi berapa ya? Ya, menjadi 34. 34 ditambah 2 menjadi 36. Kemudian 36 ditambah 3 menjadi berapa ya? Ya, betul, 39. Kemudian soal yang ketiga. Wah, kok sudah di tengah-tengah ya yang ada jawabannya? Berarti yang di depan berapa ya kira-kira? Baik, jawabannya adalah yang depan 38. Kemudian 38 ditambah 1 menjadi 39. Menjadi 39. Kemudian 39 ditambah 2 menjadi 41. 41 ditambah 2 menjadi berapa? Ayo. Menjadi 43. Kemudian di sini ada ditambah 3 menjadi 46. Jadi di sini anak-anak paham, ditulis ya jawabannya dengan benar agar bisa dipelajari untuk di rumah ya. Kemudian bagaimana cara menentukan di depan ya? Jadi cara menentukan di depan adalah 32 kalau dihitung mundur seperti ini ya, 32 dikurangi 1. Jadi berapa? 31. Jadi di sini jawabannya 31. Benar ya? 31 ditambah 1 menjadi 32. Ya. Kemudian di sini anak-anak kok di tengah-tengah ya? Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Jadi di sini 41. Tadi di sini plus 2 ya. Jadi kita ganti dengan kurang 2, min 2. 41 dikurang 2 berapa ya? Ya, menjadi 39. Coba diulang lagi. 39 ditambah 2 jadi berapa? 41. Benar ya. Jadi jawaban di sini ya. Kemudian di sini ada 39. Kok bisa di sini nggak ada? Bagaimana cara menghitungnya ya? Jadi 39 dikurang 1 menjadi 38. 38 ditambah 1 benar tidak ya? 39 ternyata benar. Dari sini kalian paham, kalian tulis ya. Anak-anak tulis ya, agar bisa untuk belajar ya. Paham ya? Anak-anak, apakah kalian sudah paham? Coba sekarang kita refleksi pikiran ya. Jadi, coba pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Semoga senang ya dengan pelajaran hari ini. Kemudian kegiatan apa yang paling kamu sukai? Ayo apa? Jawab ya. Mengapa? Misal nih, saya suka belajar hidup rukun Bu, karena hidup rukun membuat kita orang yang tidak berantem.